Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini nama saya Raka Kulihat Mojo sebagai salah satu profil dari PT Nasdaq di sistem kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul custom yang telah kami buat dan juga contoh implementasinya. Oke, jadi pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh satu atau pajak penghasilan baru di sini untuk menghitung pajak penghasilan khususnya di penghasilan tidak kena pajak yang dimana ini untuk para employee. Nah, jadi untuk flow-nya, di sini saya membuat untuk kepala seksi payroll dan juga manajer HR, di mana kepala seksi payroll di sini bakalan membuat daftar golongan PTKP-nya, ada apa aja, lalu membuat daftar tarif untuk PPh berdasarkan NPWP, lalu melakukan update data employee, terus dari manajer HR itu juga membuat kontrak employee apabila kontraknya ini belum dibuat oleh manajer HR. Kemudian di sini manajer HR bisa membuat payslip untuk employee dan juga mengonfirmasi payslipnya. Nah, bisa dibilang bahwa simulasi dari pajak penghasilan 21 ini berkaitan sangat erat dengan payroll. Jadi kali ini saya akan memberikan contoh kode yang telah kami ini ya, yang telah kami kerjakan di sini. Langkah pertama yang kami lakukan adalah dengan mendefinisikan manifest PY-nya terlebih dahulu. Di sini ada name, juga summary, dan juga sini outro website. Nah, di sini bisa dibilang adalah semua kebergantungan dengan dari filenya. Nah, untuk depends dan juga data ini apa, nanti kita bakal bahas. Ya, tapi yang paling penting di sini kita harus mendefinisikan nama, summary, author dan juga websitenya dan di sini ada depends dan juga data. Nah, data ini adalah file-file yang nanti akan kita gunakan di modul ini. Lalu kemudian untuk depends ini bisa dibilang adalah eh, kayak kebergantungan untuk si modul ini ya dengan modul lainnya atau modul apa. Nah, kemudian kita membuat satu file yang namanya hr_ptkp.py yang dimana di sini untuk mendefinisikan si model PTKP-nya. Di sini ada name dan juga ada tahun, tarif per tahun. Lalu kemudian kita membuat file yang namanya red.py. Nah, red.py di sini fungsinya apa? Di sini red.py ini adalah fungsinya untuk menghitung pajak penghasilan yang dimiliki apabila employee ini punya NPWP dan juga tidak punya NPWP. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita membuat HR dan rate PY ini di init PY di dalam folder models, kita harus mendefinisikannya supaya bisa dijalankan. Di sini kita import file HRPTKP dan juga file rate. Nah, kemudian setelah itu kita masuk untuk ketampilannya. Di sini untuk tampilannya pasti kita masuk ke PTKP Views dan juga Rate Views. Ini teman-teman bisa tinggal menyesuaikan aja. Di sini untuk tampilan PTKP Views-nya ini bakalan jadi seperti ini dan juga untuk Rate Views-nya adalah sebagai berikut. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Kita akan masuk ke payroll ya. Kita akan masuk ke payroll. Nah, di sini untuk rate PPh satu sebagai contoh, ini adalah contoh yang tadi kita buat. Di sini ada nilai rate-nya berapa, lalu ada apabila kalau misalkan employee ini punya NPWP, ini kena potongan itu 0,05, kalau misalkan tidak punya NPWP itu di 0,06, dan itu bergantung dengan nilai rate-nya. Ada sequence juga, dan itu bakal mempengaruhi perhitungan dari pajak penghasilan milik si employee-nya ya nanti. Oke, kemudian kita masuk ke langkah berikutnya itu adalah tampilan awalnya. Kemudian di sini saya juga untuk memanggil ini ya, untuk memanggil si eh, filenya tadi yang viewsnya tadi itu kita bisa menggunakan di dalam data ini ya. Ini untuk ngeload semuanya. Ini di sini yang saya masukkannya ada dua ini, ptkpviews.xml sama redviews.xml. Oke, setelah itu kalau misalkan sudah di sini saya masuk ke data XML. Data XML ini untuk apa? Data XML ini untuk mendefinisikan si PTKP-nya. PTKP-nya itu ada apa saja buat si ininya ya, buat si employee-nya. Di sini ada banyak banget. Ini ada banyak banget. Kemudian kita masuk
coba lihat ya buat contohnya ini apa? Oke, jadi tadi sudah saya buat bahwa untuk view si PTKP ini memang ada banyak ya. Oke, oke ini kayaknya jaringan saya, jadi saya coba untuk stop share terlebih dahulu dan saya akan kembali setelah jaringan saya sudah kembali. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk PTKP ini adalah contohnya, beberapa contohnya di sini ada statusnya, tidak kawin, nol, dan juga ada tarif per tahunnya berapa. Ini sudah TK1, TK2, TK3, kalau K1 dan selanjutnya sampai K1. Ini mana di sini mempunyai tiga tanggungan. Oke, kemudian itu buat datanya. Jangan lupa juga kita memasukkan untuk si data.xml ini untuk kita panggil di manifest PY. Di sini kita buat di folder data ya. Kita masukkannya di nama filenya adalah data.xml. Kemudian setelah itu di sini saya memberikan mengedit satu file di security yang bernama ir.folder.access.csv yang dimana ini difungsikan untuk akses si eh, modul ini. Jadi di sini ada kolom ID, name, model ID, group ID, permanent read ini untuk membaca, lalu ada write, bisa nge-write juga, bisa create juga. Nah, di sini untuk security ini cukup penting supaya bisa terintegrasi antar si modul-modul yang kita buat ini. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa lagi kita masukkan ke manifest.py ini kita masukkan untuk file ininya. Nah, kemudian kita masuk juga ke eh, bikin file baru. Namanya ini adalah hr underscore employee.py, di mana ini akan terintegrasi dengan si PPH-nya ini ya. Nanti saya bakal menunjukkan bagaimana cara prosesnya. Kemudian jangan lupa kita juga membuat di views-nya ini ya. Ini fungsinya untuk apa? Fungsinya ini adalah untuk membuat kolom baru di views si employee-nya ini. Kemudian, kalau misalkan sudah, jangan lupa juga kita initiate juga ya untuk di init PY-nya untuk HR employee-nya. Dan juga kita masukin ke si manifest-nya ini. Nah, jangan lupa juga untuk si HR payslip ini juga ini bakal berhubungan dengan database, database si ininya, database si modulnya ini atau database si employee-nya. Nah, di sini si HR payslip ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya adalah untuk mengambil data-data yang berkaitan dengan gaji-gaji si employee-nya. Nah, di sini ada get nilai PTKP, di mana sini untuk mendapatkan nilai PTKP-nya ya. Jadi, di sini juga ada compute-nya. Kita akan masuk langsung aja ke contoh implementasinya. Kita akan menggunakan employee yang bernama Halim. Oke, kita akan oke, kita mencari yang namanya Halim. Nah, kemudian untuk si Halim ini ya, untuk si Halim ini, jadi si siapa namanya si Halim ini bisa dilihat bahwa ada perubahan di kolom employee-nya, di mana di sini untuk private information-nya, sini ada yang berubah, family statusnya eh di sini statusnya merit, dan juga untuk number of dependent children 0. Di sini ada kolom baru namanya jumlah tanggungannya, ini 0. Kemudian di sini untuk high settings itu nanti ada punya NPWP dan juga PTKP. Nah, PTKP di sini nanti bakalan menarik data dari file ini ya. Maaf, dari informasi ini. Di sini ada merit, lalu ada number of dependent children dan juga jumlah tanggungannya. Oke, itu adalah yang berkaitan dengan employee. Saatnya kita masuk ke yang berhubungan dengan payroll. Nah, di sini payroll ini saya sudah buat contohnya. Ini namanya si Halim ini ya. Namanya si Halim. Nah, karena si Halim ini dia merit dan juga ini nol ya si eh, tanggungannya, di otomatis dia masuk ke PTKP yang golongannya ini 58.500.000. Nah, di sini auto compute di mana ini bakal disesuaikan dengan keadaan si Halim, bagaimana keluarganya yang dimana dia adalah merit dan juga si ininya apa nol ya untuk si jumlah tanggungannya. Jadi itu saja
penjelasan dari saya untuk modul custom ini. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.